Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulapas, 2018-33-0008, mata kuliah Bank dan Lembaga, jurusan Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Pertiwi, mahasiswa Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Lutfia Hasanah, 2018-33-0018, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar uang. Yang pertama akan dibacakan oleh Dita Pertiwi. Saya akan menjelaskan mengenai definisi pasar uang. Pasar uang atau money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari setahun. Kegiatan di pasar uang ini terjadi karena ada dua pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana, yang sifatnya jangka pendek, dan pihak kedua memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Pengertian pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat atau fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar diartikan secara lebih luas dan abstrak, namun tetap mencakup pasar dalam pengertian sehari-hari, yaitu pertemuan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya, menjelaskan tentang mekanisme pasar uang. Yang pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang dapat diperdagangkan harus mempunyai bentuk atau instrumen tertentu, seperti sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, sertifikat deposito, dan call money. Yang kedua, ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar atau pasar maker. Lembaga inilah yang akan menyimpan instrumen-instrumen pasar uang dan akan menjualnya kepada unit yang mempunyai jangka pendek atau membelinya dari unit yang kelebihan dana jangka pendek. Yang ketiga, prasarana komunikasi yang memadai, dan yang keempat, informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan, perusahaan yang mengeluarkan SBPU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Selanjutnya, fungsi pasar uang. Yang pertama, sebagai sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, karena di Indonesia pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Sentral Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang SBPU sebagai instrumennya. Yang ketiga, dalam hal fungsi informasi, pasar uang dapat memberikan informasi perusahaan, pemerintahan, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya. Selanjutnya, ada pengertian Islam terhadap fungsi uang. Definisi uang atau nukut ada beberapa makna. Yang pertama, al-naqdu, yang baik dari dirham. Dikatakan dirhamun nukdun, yakni baik. Ini adalah kata sifat. Yang kedua, al-naqdu, meraih dirham. Dikatakan nakoda al-darohima yang tuduhan nakdan, yakni meraihnya, menggenggam, menerima. Yang ketiga ada al-naqdu, membedakan dirham dan mengeluarkan yang palsu. Lalu, fungsi uang dalam ekonomi yaitu sebagai standar ukuran menentukan nilai harga komoditi dan jasa, sebagai media pertukaran komoditi dan jasa, dan sebagai alat simpanan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap fungsi uang. Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Uang sebagai media pertukaran, medium of exchange, ini adalah fungsi pokok dari uang. Dengan uang sebagai alat tukar, seseorang dapat memperoleh barang atau jasa sesuai yang ia inginkan, tidak seperti sistem barter pada zaman dahulu. Islam memang memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan.
Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, dan akan semakin baik pula perekonomian. Sebagai alat tukar, uang akan membuat kegiatan ekonomi semakin mudah dan efisien, karena para pelaku ekonomi dapat melakukan transaksi kapan, di mana saja, dan dengan siapa saja. Lalu ada fatwa DSN tentang pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Latar belakang dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 37 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2002 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah atas pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana, atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Yang kedua, bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank. Yang ketiga, bahwa untuk memenuhi keperluan itu, maka dipandang perlu penetapan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, pasar uang berdasarkan prinsip syariah. Pertama, ketentuan umum. 1. Pasar uang antara bank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu yang terdapat bunga. 2. Pasar uang yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang yang berdasarkan prinsip syariah. Ketiga, pasar uang berlandaskan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antara peserta berdasarkan prinsip syariah. Keempat, peserta pasar uang sebagaimana tersebut dalam poin 3 adalah 1. Bank syariah sebagai pemilik atau penerima dana. 2. Bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Kedua, ketentuan khusus. 1. Akad yang digunakan dalam pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah yaitu mudharabah atau qirad, musyarakah, qarad, wadiah, al-saraf. 2. Pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang pada poin 1 tersebut menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Landasan hukum pasar uang syariah. Landasan hukum pasar uang dalam Islam berikut adalah dalil yang digunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa tentang pasar uang antara bank berdasarkan prinsip syariah. Quran Surat Al-Maidah ayat 1, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amir bin Auf, kaum muslimin terikat dengan syariat-syariat yang mereka buat kecuali syariat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmizi, Anas, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung gharar. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas dari riwayat Imam Malik dari Yahya. Tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya. Kaidah fikih, pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Segala mudarat harus dihindarkan. Perbedaan pasar uang syariah dan pasar uang konvensional. A. Pada mekanisme pasar. Pada pasar uang syariah lebih kompleks dan mendekati pada mekanisme pasar modal, yaitu mengandung investasi, kerjasama, dan lainnya yaitu mudharabah, musyarakah, qarad, dan wadiah. B. Sifat instrumen. Pada instrumen keuangan syariah harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva dan transaksi jual beli yang melatar belakanginya
Pelaku pasar uang terdiri dari bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lain, individu, masyarakat. A. Pada mekanisme pasar. Pada pasar konvensional, instrumen yang diterbitkan berupa instrumen yang dijual dengan diskon dan didasarkan pada perhitungan bunga. B. Sifat instrumen. Sifat instrumen pasar uang konvensional yaitu surat berharga yang mewakili uang di mana unit yang satu memiliki kewajiban pada unit lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.